Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a sunnatahu wa taqtada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, saya muliakan genap para habaib, para masyayikh, para alim ulama, para kiai, namanya guru kita semua, Kiai Haji Amir Hamzah, dan pengasuh pondok pesantren Darul Fatah Ustadz Khairul Watan, dan juga ketua MUI Yati Zaman, dan juga Kiai Kohar, dan semuanya para pejabat pemerintahan yang hadir, dan semua jamaah yang hadir dari manapun juga. Mudah-mudahan insyaallah majlis ini jadi majlis yang penuh berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di Jakarta majlis maulid nggak kurang-kurang, masya Allah, banyaknya luar biasa. Saya sempat berpikir kayaknya ibu-ibu kalau bulan maulid nggak ada yang masak, karena ba'da subuh ada yang buat maulid, betul kan? Pagi dikit yang buat maulid ada, siang ba'da zuhur juga ada yang buat maulid, asar kadang-kadang ada yang buat maulid, malam ada yang isya-nya awal, ada yang isya-nya sampai akhir, semuanya ada nasi kebulinya, iya kan? Ada yang maulid cuma dapat lutis, tempat terong, jambu, nggak ada kan? Semuanya kan masya Allah hidangannya. Insya Allah itu menunjukkan bahwasanya memang Nabi Muhammad SAW itu cahayanya tidak akan pernah padam, sebutannya tidak akan pernah terkalahkan. Sampai kapanpun juga, semua tempat insya Allah nanti isinya akan ada pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Semua tempat itu pasti, mau nggak mau. Bahkan kalau ada satu tempat yang di situ ada orang-orang yang nggak suka dengan Nabi, maka di tempat itu pula suatu saat pasti juga akan didengungkan pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala sudah berjanji di dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, sungguh kami telah angkat sebutanmu wahai Muhammad. Dan alhamdulillah, terangkatnya sebutan Nabi, kita semua tergolong orang yang ada di dalamnya insyaallah, yang ikut berusaha untuk mengangkat sebutan-sebutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi sama-sama telah kita baca dan telah kita angkat sebutan Nabi kita, Nabi Muhammad, dengan pembacaan Maulid Simtud Durar. Mana tadi Ustaz Kiai Amir menyampaikan sedikit tentang Habib Ali dan juga tentang Maulid Simtud Durar. Maka kami sampaikan sedikit di sini yang berhubungan dengan itu untuk bekal kita semuanya. Karena kehidupan orang soleh itu di dalamnya terkandung pelajaran untuk kita semuanya. Yang pertama, yang namanya orang soleh itu semuanya pasti cinta sama ilmu. Kalau ada orang nggak cinta sama ilmu, berarti nggak soleh. Orang nggak cinta sama ilmu itu berarti nggak soleh. Kenapa? Karena kehidupan kita semuanya itu pasti harus ngikuti tuntunan ilmu. Ikuti tuntunan ilmu. Contoh, saya itu dulu pernah ceramah karena satu tempat waktu itu sempat ada yang mau protes. Saya bilang, orang-orang kaya tidak usah banyak wiritan. Orang kaya nggak usah banyak wiritan. Yang miskin wiritan yang banyak. Yang kaya nggak usah banyak
wiritan. Kalau yang kaya itu ibadahnya bukan wiritan, tapi ibadahnya sedekah. Ya kan, orang kaya sehari wiridnya baca zikir sekian kali, sedekah nggak pernah. Ibadahnya nggak ngikutin ilmu. Ibadahnya orang kaya itu sedekah. Ibadahnya orang miskin wiritan plus sabar menerima kemiskinan. Ya itu ibadah yang istimewa itu. Itu ibadah yang istimewa. Mohon maaf kalau ada orang kaya tiap tahun bisa haji, bisa umroh. Sama pahalanya sabar dan ridho terhadap kemiskinan, itu lebih gede sabar dan ridho terhadap kemiskinan. Makanya kalau Anda ditakdir jadi orang yang sementara ini masih miskin, tetangganya sering haji dan sering umroh, Anda yang pede aja, pahalanya mesti besar-besar Anda pahalanya, insya Allah. Tapi yang penting tadi sabar dan ridho. Tapi kalau setiap hari buat status ngeluh, ya berarti udah miskin nggak dapat pahala berarti. Karena kebanyakan ngeluh. Jadi orang soleh itu pasti Nah, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu dari kecil itu hidupnya cari ilmu. Dari kecil itu hidupnya cari ilmu. Gurunya banyak. Lahir di daerah Kosam. Kosam itu daerah yang sekarang aja terpencil. Apalagi ratusan tahun yang sekarang aja Kosam itu terpencil. Apalagi mungkin sekitar di atas 170-180 tahun yang lalu. Sekarang aja Kosam itu bukan daerah yang besar, daerah terpencil Kosam itu. Daerah terpencil. Tapi di sana dulu ada wali. Nama walinya Syekh Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Syekh Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Oh wali, iya. Punya karamah? Punya. Karamahnya terbang? Lebih hebat. Jalan di atas air? Lebih hebat. Bisa merubah air jadi kopi, lebih hebat lagi. Kalau cuma merubah air jadi kopi, saya juga bisa. Tinggal cari warung kopi, bayar, selesai jadi kopi ya. Ya bagi nunggu karomah kalau begitu. Oh daun dipegang bisa jadi duit. Berapa? 50.000. Di kantong saya ada 50.000. Gak usah pakai karomah kalau cuma 50.000. Terus karomahnya apa? Karomahnya setiap salat dan tasyahud ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka mendengar jawaban dan salam dari Nabi Muhammad SAW. Wa alaikas salam ya syekh. Wa alaikas salam ya syekh. Kalau beliau mengucapkan salam belum dijawab, diulangi lagi salamnya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai ada jawaban wa alaikas salam ya syekh, baru kita lanjutkan tasyahudnya. Dan itu didengar sama makmum yang ikut sholat. Ketika itu. Masa Nabi sudah wafat, Nabi masih bisa menjawab salam. Nah, ini kurang belajar berarti ini. Dulu di Madinah pernah ada fitnah Ayyamul Harrah. Ketika itu banyak orang-orang beriman dibunuh. Ketika itu Masjid Nabawi sempat kosong selama 3 hari. Gak ada yang berani ke Masjid Nabawi karena keluar rumah takut dibunuh. Yang berani di Masjid Nabawi cuma salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib. Ketika itu nggak ada ibadah terus di Masjid Nabawi, dan beliau tahunya masuk waktu salat ketika mendengarkan suara dari makamnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Anda jangan membayangkan hidupnya Nabi di alam barzah sama seperti hidup bapak kita sudah meninggal di alam barzah. Beda. Rasulullah SAW itu di dunianya aja ketika beliau seperti manusia itu nggak seperti manusia pada umumnya. Bayangkan aja Rasulullah SAW itu dari lahir aja udah istimewa kok. Lahir aja makhtunan makhulan maktu'as turun. Nabi itu lahir itu kemaluan sudah terhitam, mata sudah memakai celak, dan tali pusar sudah terputus. Kemudian ketika lahir itu memancarkan cahaya.
Saya mau nanya nih, di daerah nih, di Depok ini, bayi yang lahir sudah dihitan ada nggak? Lahir udah dihitan ada nggak? Lahir udah pakai celak ada? Lahir udah langsung terputus tali pusarnya? Lahir memancarkan cahaya ada? Yang lahir mati lampu banyak mungkin. Lahir listrik mati. Ini memang beliau itu ketika di dunia aja itu tidak seperti manusia pada umumnya. Lah begitu juga ketika beliau hidup. Kalau orang yang syuhada aja dikatakan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Lalu bagaimana dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kehidupannya di barzah itu berbeda dengan kehidupan orang pada umumnya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi begitu. Jadi hadirin Allah Taala, beliau lahir di Qasam. Beliau belajar di sana, dan setelah itu beliau belajar dengan para ulama, bahkan belajar dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang mana itu merupakan guru daripada ulama-ulama yang ada di Nusantara ini. Maka sanad keilmuan para ulama yang ada di Nusantara ini di dalam beberapa kitab itu sambung ke ayahnya Habib Ali. Itu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, karena itu jadi mufti madhab Syafi'i yang ada di Haramain Asy-Syarifain ketika itu. Muftinya itu ayahnya Habib Ali, dan akhirnya sanad-sanad ulama Nusantara ini seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Al-Bangkalani, Kiai Haji Hashim Asy'ari, itu sanad keilmuannya sambung ke Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan juga sambung ke kakaknya Habib Ali, Habib Husain bin Muhammad bin Husain. Lahir beliau itu ada di Qasam, menuntut ilmu beliau itu ada di Mekah, dan beliau itu kemudian tinggal di Siwun, dan selama beliau tinggal di Siwun beliau berdakwah mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang beliau itu paling senang pelajarannya pelajaran nahwu. Dulu pelajaran nahwu kalau bagi orang Arab nggak diminati, bapak-bapak. Anda belajar bahasa Indonesia tertarik nggak? Belajar bahasa Indonesia tertarik nggak? Nggak tertarik kan? Sama kayak orang Arab belajar nahwu juga nggak tertarik. Kenapa? Karena di Arab sana anak-anak kecil dari kecil udah bisa bahasa Arab. Memang saya salah ngomong nih? Enggak kan? Enggak. Di Arab sana orang-orang itu dari kecil udah bisa bahasa Arab. Nah, di sini kan harus belajar bahasa, tapi sudah benar bahasa Indonesia dari kecil ya. Karena bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Jadi Allah Ta'ala akhirnya beliau berdakwah terus, ajak umat dan Allah Ta'ala ajak umat untuk kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena banyaknya syair pujian beliau kepada Nabi dan karena masyhurnya perayaan Maulid yang beliau adakan, akhirnya Habib Ali ini terkenal dengan keistimewaan hubungannya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini nggak lepas dari bimbingan guru beliau, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau itu punya guru istimewa. Seumur hidup Habib Ali ketemu dengan gurunya itu bisa dihitung dengan jari. Tak salah sekitar 8 kan? 8 kali ketemu sama gurunya, tapi guru itu yang selalu beliau puji-puji dalam syair-syair. Itu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Kayak kita sering baca wa min qutbil malal attas Abi Bakarin akhatul kas. Itu ya, yang biasa kita yang biasa kita baca kalau qasidah itu gurunya Habib Ali. Nah, Habib Ali dari kecil itu sudah diperhatikan sama gurunya. Bahkan beliau ini Abu Bakar Al-Attas pernah mengatakan Habib Ali, wahai Ali, engkau sudah aku sodorkan di depan Nabi sebanyak 20 kali. Engkau bersama sahabatmu yaitu Ahmad bin Ali Makarim, bukan Habib, bukan Habib, tapi cinta dengan Ahlul Bait, akhirnya masuk dalam rombongannya Ahlul Bait. Habib Ali disodorkan namanya, Ahmad bin Ali Makarim juga ikut disodorkan namanya oleh gurunya. Habib Ali itu terkenal dengan hubungannya istimewa dengan Nabi Muhammad.
Sampai-sampai ulama mutaakhirin, antaranya Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith, di dalam kitabnya Al-Manhaj di bagian mukaddimahnya itu memberikan gelar kepada Habib Ali Hamilu Liwa'il Mahabbatil Muhammadiyah, pemegang bendera cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau di zaman itu perantaranya orang-orang untuk bisa cinta kepada Nabi itu biasanya lewat Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Datang majelisnya Habib Ali, dengar nasihatnya Habib Ali, duduk sama Habib Ali, langsung orang itu berubah bisa menjadi orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita malam ini baca maulidnya Habib Ali. Insya Allah kita juga jadi orang yang cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Itu mungkin tentang Habib Ali sedikit. Kalau nanti mau yang panjang nanti hadir di Solo. Nanti ada pembacaan manaqib, ceritanya panjang nanti. Ini cukup sekelumit aja muqaddimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Anda mau nggak setiap Simtud Duror dibaca Anda dapat doa? Ada caranya ini, tapi caranya tidak boleh di-share. Nggak boleh, harus dirahasiakan. Tapi ini sudah di live streaming, ya mudah-mudahan sudah di-share juga ini. Jadi setiap Simtud Duror dibaca Anda masuk di situ, didoakan juga. Dimanapun Simtud Duror dibaca Anda masuk. Mau nggak? Nah, di Simtud Duror itu ada tiga tingkatan manusia dalam urusan cinta yang setiap Simtud Duror dibaca didoakan. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man bin nabiyyi ta'allaq. Tingkatan yang pertama, ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man lil habibi ya'shaq. Tingkatan yang ketiga, ya Rabbi salli ala Muhammad wa man bihablin nabiyyi tawathaq. Ini tingkatan yang pertama, ta'allaq, ta'asyaq, tawathaq. Ini tiga tingkatan. Yang pertama ta'allaq, orang yang punya keterikatan dengan Nabi Muhammad, orang yang punya keterikatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua mukmin, imannya beres, gurunya bener. Nah ini juga penting ini. Kadang-kadang salah guru. Oh banyak orang zaman sekarang, gurunya kalau disenggol dikit aja marahnya setengah mati. Nabi Muhammad disenggol nggak marah. Banyak sekarang. Kenapa? Karena dia belajar di pesantren-pesantren yang nggak ngajarin cinta Nabi. Di pesantrennya diajarin didoktrin hormat sama guru luar biasa, tapi nggak pernah dididik hormat pada Nabi Muhammad. Jadinya pesantrennya dihina, marah, gurunya dihina, marah, nabinya dihina, dimaafkan saja. Ada yang model begitu. Jadi orang tuh asalkan iman beres, guru bener, insya Allah pasti ada ta'allaq, keterikatan hati dengan Nabi Muhammad SAW. Itu sih, ciri-cirinya seperti itu. Yang nggak ada ya ada juga. Kadang-kadang karena nggak kenal, kadang-kadang itu karena nggak kenal juga bisa tadi karena salah guru tadi itu, karena salah guru atau yang model yang ekstrim aja. Oh sama Nabi Muhammad jangan berlebihan. Nabi Muhammad itu diibaratkan seperti tukang pos aja, ngantarkan Quran setelah itu tugasnya selesai. Ada yang bilang begitu, jangan dikira nggak ada ulama yang begitu, ada. Sama muridnya dianggap ustadz juga, dianggap syekh juga dia. Ada yang semacam itu. Na'udzubillah min. Asalkan iman beres, gurunya bener, insya Allah
imannya itu akan melahirkan ta'allaq, keterikatan hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah taala. Jadi iman benar yang melahirkan ta'alluq, keterikatan hati dengan Nabi Muhammad SAW itu, kata Habib Al-Habib dalam kalam beliau itu ada ciri-cirinya. Itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, ciri orang yang beriman dan punya keterikatan hati dengan Nabi. Ini ciri-cirinya ini ya. Kata beliau, kalau disebut-sebut tentang Nabi Muhammad, maka dia itu merasakan kenikmatan. Dia itu akan merasakan kenikmatan apabila disebut-sebut tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut nama Nabi, disebut sifat Nabi, disebut pujian-pujian kepada Nabi, maka insya Allah dia akan merasakan kenikmatan. Masih jalan kepada beliau Kita Habib Ali bin Abdul Rahman Hashim. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita doakan guru kita Habib Ali bin Abdul Rahman Hashim, Allah panjangkan usianya insyaallah. Taatilah dan juga berikan kesehatan untuk bisa memimpin semuanya. Kita semua kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi yang pertama wa alih wa man bin nabiyyi ta'ala, orang yang dia punya keterikatan hati dengan Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya kata Habib Ali, kalau disebut-sebut tentang Nabi, dia itu merasakan kenikmatan dalam hatinya. Ruhnya itu seakan-akan bergetar kalau disebutkan tentang Nabi Muhammad. Baik itu namanya Nabi, baik itu pujiannya Nabi, baik itu apapun juga yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa rahasianya? Kita ini kalau disebut nama Nabi Muhammad, kita diperintahkan untuk sholawat. Yang sholawat tadi cuma 2-3 orang, berarti yang lain pelit semuanya ini. Kalau disebut nama Nabi, orang itu disuruh sholawat. Kenapa? Yang disebut nama Nabi nggak sholawat, ancamannya mengerikan. Yang pertama, ancamannya predikat orang yang celaka. Loh kok bisa? Iya. Lalu Nabi Muhammad ketika mau ceramah naik ke mimbar. Mimbar yang pertama bilang amin, kedua amin, ketiga amin. Di antara amin-amin itu doanya, doa dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril doa, ya Muhammad, celaka orang yang disebutkan namamu, tapi dia tidak mau bersolawat kepadamu. Apa kata Nabi? Amin. Berarti kalau disebut nama Nabi gak solawat, celaka. Yang kedua, orang kikir. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata orang kikir itu disebutkan nama, kok nggak mau sholawat? Nah, orang kikir itu disebutkan gimana? Orang kikir al-bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat sama neraka. Orang kikir. Yang ketiga, orang disebutkan nama Nabi nggak sholawat, maka tersesat dari jalan menuju surga. Surga ke sono, dia jalannya ke sono. Kenapa? Ada hadisnya, man nasya sholata alayya khati'a bihi tariqul jannah. Orang kalau disebutkan namaku dia nggak sholawat, maka dia tersesat dari jalan menuju surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ikhwani rahimakumullah. Artinya apa? Kalau disebutkan nama Nabi sholawat, berarti 1, jadi orang beruntung, 2, jadi orang yang dermawan, 3, insya Allah akan dimudahkan jalannya menuju surga. Syaratnya setiap dengar nama Nabi Muhammad, sholawat kepada Nabi. Shallallahu Nabi Muhammad. Jadi tingkatan yang pertama ta'allaq, ada keterikatan hati dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tingkatannya
wa ali wa man lil habibi yasha. Ada ta'asyaq, ada kerindu. Jadi bukan cuma sekedar ta'allaq, tapi juga rindu. Dia setiap mau tidur berharap semoga tidurnya nanti mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nanya nih, pengen nggak mimpi ketemu Nabi? Pengen nggak? Mimpi ketemu Nabi mau nggak? Dikasih hadiah mobilnya mewah, tapi nggak ketemu Nabi, atau mimpi ketemu Nabi malah bayar mobil. Mikir, pilih yang mana ini? Orang nggak usah ta'asyaq rindu sama Nabi, mau apapun juga, yang penting ketemu Nabi, semuanya akan dilakukan. Karena ta'asyaq, karena sudah ada kerindu. Kita ini semuanya mimpi ketemu Nabi, pengen apa enggak? Pengen, ya kan? Semua pengen. Sebelum tidur baca sholawat berapa kali? Pengen. Baca HP, baca WA berapa kali? Oh, sampai hatam chatnya semua orang. Chatnya semua orang, isi grup semuanya hatam. Orang kalau memang rindu sama Nabi Muhammad SAW, setiap mau tidur dia baca sholawat dan tidur pakai pakaian yang bagus. Kenapa? Persiapan. Siapa tahu malam ini saya dipilih untuk mimpi ketemu Rasulullah. Itu namanya ta'asyaq. Namanya ada rindu, pengen bisa ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tuh kalau sudah ada rasa kepengen, nanti insya Allah bisa bikin ketemu sama Nabi Muhammad. Dulu ada murid datang sama gurunya, ya Syekh, saya pengen bisa mimpi ketemu Nabi. Kata gurunya, kamu dari dulu sama Nabi? Oh sudah, dia udah rindu sama Nabi. Betul. Maulid di Jakarta mana yang nggak saya hadiri? Mulai dari kebulinya enak sampai kebuli rasa asam hadir semuanya. Komplit udah. Udah rindu sama Nabi. Betul, udah. Ya udah. Besok puasa. Oh iya, tapi nggak usah sahur. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting mimpi Nabi ya. Iya. Kamu kan seneng sama Nabi kan? Seneng, rindu. Ya udah, puasa, puasa sahur. Puasa. Sampai sudah mau buka dulu, bukanya nanti di rumah saya. Nanti di rumah saya. Buka di rumah gurunya. Patuh sama saya, ya. Buka puasamu cuma ada makanan, tidak ada minuman. Kamu buka puasa cuma ada makanan. Makanan ada semuanya. Ikan goreng ada, ikan bakar ada, peti ada, jengkol ada semuanya. Atau nasi uduk ada juga apa enggak? Ada. Uduk adanya di buncit ya. Oh semuanya ada, tapi nggak boleh minum. Saya haus. Kata muridnya, diganti aja, minum aja nggak usah makan. Enggak, makan harus tapi nggak boleh minum. Tambah nggak enak itu tuh. Akhirnya dia udah, terus gimana? Kamu sampai malam nanti. Akhirnya kata gurunya, kamu malam ini nginep di rumah saya. Siapkan kamar sama gurunya. Setelah itu dia tidur. Kan nggak kuat tidur. Mau menjelang subuh dibangun sama gurunya. Gimana? Udah mimpi ketemu Nabi atau belum? Belum. Udah puasa, udah haus gak mimpi ketemu Nabi. Terus kamu mimpi apa? Mimpi minum air es. Kata gurunya, seandainya waktu kamu haus, rasa inginmu jumpa sama Nabi seperti keinginanmu untuk minum air es, malam itu kamu sudah mimpi ketemu Rasulullah. Tapi karena kamu pengennya minum air es, jadi kamu akhirnya mimpinya minum air es. Wa'ali wa man lil habibi. Jadi ta'allaq dulu. Nih, bibit-bibit cinta yang ada dalam hati kita disiram dulu. Selawat yang banyak, semakin kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah itu nanti ta'asyaq, akan menjadi orang yang rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah rindu sama Nabi. Nomor 3, wa ali
Ya Rabbi sallallahu Muhammad wa man bihablin nabiyyi tawakkal. Yang berikutnya adalah orang yang selalu berpegang dengan tali Nabi. Artinya apa? Enggak pernah terputus antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di antara salafun saleh yang mereka itu sampai mengatakan apa? Seandainya Nabi Muhammad SAW itu hilang dariku sekejap mata aja, ma'adattu nafsi minal muslimin. Aku nggak ngaku orang Islam. Kalau ada sekejap mata Nabi Muhammad hilang dari diriku. Itu makomnya sahabat, makomnya siddiqin, itu seperti itu. Selalu berpegang dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau itu Abu Bakar As-Siddiq itu kalau malam itu kakinya ditekuk gitu. Jadi kakinya ditekuk, kepalanya di antara kedua lutut. Jadi kakinya ditekuk gini, kepalanya di antara kedua lutut, kemudian sepanjang malam, wa syauqa ila Rasulillah, wa syauqa ila Rasulillah, wa syauqa ila Rasulillah. Betapa rindunya sama Rasul, betapa rindunya sama Rasul, betapa rindunya sama Rasul. Terus seperti itu. Kenapa? Yang ada dalam dirinya itu cuma Rasulullah SAW. Begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya, bahkan sahabat yang anak-anak itu juga cinta sama Nabi. Sahabat yang anak-anak kecil itu juga cinta sama Rasulullah. Anda tahu yang bunuh Abu Jahal itu bukan sahabat-sahabat yang gede-gede. Walaupun yang mengeksekusi terakhir Abdullah bin Mas'ud, tapi yang menyerang Abu Jahal sampai Abu Jahal terkapar itu anak kecil. Anak-anak ketika itu. Ketika perang Badar, seorang sahabat Nabi itu bingung, orang itu kalau perang paling asik sampingnya orang yang badannya gede-gede, ya kan? Nah, samping lihat kanan anak kecil, lihat kiri anak kecil. Wah, ini jadi mau perang atau mau jadi pengasuh bayi ini? Lihat kanan anak kecil, kiri anak kecil. Waktu itu anak kecil yang sebelah kanan manggil, "Paman." Manggilnya pelan-pelan, biar yang di sebelah kiri gak dengar. Paman, yang namanya Abu Jahal yang mana? Nih, sahabat Nabi lihat, apa yang nyari Abu Jahal? Orang itu kalau perang menghindari Abu Jahal, karena badannya tinggi gede jagoan. Kok kamu nyari Abu Jahal? Saya dengar di Mekah suka ganggu Nabi. Saya sumpah, kalau saya lihat dia, siapa yang duluan? Duluan apa? Siapa yang duluan mati? Saya apa dia? Anak kecil. Berani juga ada ini. Tak lama sebelah satunya manggil, bisikin jangan sampai kedengeran yang satunya lagi. Aman. Ya. Mana Abu Jahal? Loh, apa nyari Abu Jahal lagi? Ini anak berani juga ini. Saya dengar suka nganggu Nabi. Saya udah sumpah kalau saya lihat dia, siapa nanti yang duluan? Duluan apa? Duluan mati. Saya dulu atau dia dulu yang mati? Ini kan yang sini bisikin dan kedengarannya yang satunya kan? Begitu kata Abu Jahal, ini sahabat Nabi bilanginnya apa? Dua-duanya dibilangin. Itu teman kamu yang kamu cari. Siapa? Abu Jahal. Kata sahabat tadi, saya lihat kedua anak kecil ini itu bawa pedangnya lari cepatnya seperti burung elang dan langsung loncat. Abu Jahal itu sudah badannya tinggi gede di atas kuda. Ini anak kecil ini langsung loncat, langsung nyerang Abu Jahal. Abu Jahal ketika itu dilindungi sama putranya bernama Ikrimah. Dan salah satu di antara anak kecil itu yang ketika berusaha nyerang Abu Jahal itu tangannya terputus. Tangannya terputus. Itu karena mesti pengen melumpuhkan Abu Jahal. Ketika tangannya terputus, tangannya diinjek biar dicopot sekalian. Dia perang dengan tangan satu. Perlunya mau melumpuhkan Abu Jahal. Begitu Abu Jahal kena sabetan pedang dua anak ini bareng, langsung Abu Jahal terjatuh. Langsung Abu Jahal itu terjatuh. Abu Jahal terjatuh, dikira udah mati. Wah, anak dua ini langsung laporan sama Nabi.
Ya Rasulullah, saya bunuh Abu Jahal. Saya bunuh ya Rasulullah. Sudah bingung, yang bunuh anak-anak itu yang Abu Jahal ini. Yang pedangnya kena salah. Ini pedang saya kena. Ya pedang saya juga kena. Ya udah, berarti kalian berdua pembunuhnya. Akhirnya di akhir perang Badar, Nabi ngutus Abdullah bin Mas'ud suruh nyari Abu Jahal. Nyari Abu Jahal. Akhirnya cari Abu Jahal dalam keadaan sekarang. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat Nabi Muhammad. Lebih ngeri daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aunnya Nabi Musa ketika mau tenggelam masih beriman. Ketika tenggelam masih beriman. Ini Fir'aunnya umat Nabi Muhammad sudah tinggal mati. Itu ketika mau dieksekusi sama Abdullah bin Mas'ud mesti pesan, motong leherku dari bawah. Jadi nanti kalau Muhammad lihat kepalaku kelihatan gede. Dan sampaikan pesan sama Muhammad ya, saya tetap jadi musuhnya dia sampai kapanpun juga. Udah mati, udah mau mati, masih nantang lagi. Dia udah mau mati ini, masih nantang lagi. Itu Fir'aunnya umat Nabi Muhammad ngeri dibanding Fir'aunnya umat Nabi Fir'aunnya Nabi Musa itu ketika mau tenggelam masih aku beriman dengan Tuhan yang Musa masih begitu. Terus sama malaikat Jibril cepat dimasukin air ke mulutnya biar nggak bisa ngomong lagi. Kenapa? Kata malaikat Jibril, saya khawatir kalau dia ngomong berkali-kali Allah mungkin bisa merahmati Fir'aun. Karena luasnya rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Biar nggak dapat rahmat Allah, saya kasih mulutnya air yang banyak biar nggak bisa ngomong. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Jadi tingkatan cinta sama Nabi seperti itu. Jadi ada yang ta'allaq, ta'asyaq, kemudian tawassa. Itu sudah semuanya pokoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia tiru akhlaknya Nabi, yang dia pikirkan bagaimana caranya menyenangkan hatinya Nabi. Dia selalu berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya yang tahu tingkatan kita masih mungkin ada yang baru ta'allaq, mungkin ada yang sudah ta'asyaq, mungkin ada yang sudah tawatak, nggak tahu. Yang tahu diri kita sendiri. Cuma yang perlu kita garis bawahi, setidaknya bibit iman dalam hati kita masih ada. Dalam hati kita tuh masih ada. Kita masih mau duduk berkumpul nunggu niatnya untuk memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senang nggak dengar pujian kepada Nabi? Senang apa enggak? Senang nggak dengar kemuliaan Nabi Muhammad? Lah berarti kita sudah sampai pada maqam ta'allaq, sebagaimana dikatakan Habib Ali bin Muhammad Al-Hashimi. Lah ada sahabat Nabi misi anak-anak. Zaman sekarang panggilannya ABG. Yang panggilannya ABG, anak baru gede. Itu siap lihat Nabi, nubruk, cium kakinya Nabi, tubruk, cium kakinya Nabi, begitu terus. Bahkan Nabi, Rasulullah, perintah aku sesuatu, aku akan lakukan. Anak kecil, masih ABG, tapi cinta sama Rasul luar biasa. Karena satu kali sama Nabi dites. Ketika ketemu Nabi, tubruk Nabi, kalau cium kaki Nabi, terus mau ya Rasulullah perintah aku sesuatu. Nabi penggal kepala bapakmu. Ini anak langsung berdiri, langsung keluar mau ke rumahnya. Enggak. Aku enggak, itu sudah memutuskan tali silaturahmi, kata Rasul gitu. Itu bayangin coba, karena cintanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pakai nawar. Ya Rasul, bapaknya orang aja ya, jangan bapak saya sendiri ya. Nggak pakai nawar begitu. Bapaknya teman, nggak apa-apa saya bunuh. Nggak pakai nawar begitu. Ini dites sama Nabi tadi. Ketika dia itu mau berjalan gitu, ke rumah bapaknya, tapi panggil enggak. Masa saya diutus untuk memutuskan tali silaturahmi? Enggak, itu untuk itu. Cinta sama Nabi luar biasa. Suatu hari anak ini sakit. Sampai akhirnya Tuhan bin Barok ini dijenguk sama Rasulullah SAW. Dijenguk sama Nabi lagi tidur. Nabi mengatakan, anak ini ajalnya nggak lama lagi. Kalau terjadi sesuatu, panggil saya, kabarin saya. Pulang, Nabi Muhammad
Muhammad SAW, keluarganya, kemudian setelah itu dan bangun itu lah. Kemudian keluarganya, maaf, bangun langsung tanya, Nabi Muhammad kesini ya? Anda bayangkan Rasulullah itu dari saking aroma harumnya. Itu kalau Nabi habis datang ke suatu tempat, orang itu bisa mencium aroma harum Nabi Muhammad. Nabi dari sini ya? Iya. Dan dia bilang, saya ajalnya nggak lama lagi. Malam ini juga saya akan meninggal dunia. Pesannya apa? Anak pesannya apa? Kalau saya meninggal dunia, tolong jangan kabari Nabi Muhammad. Kaget keluarganya. Itu sama dia. Karena ini sudah malam. Jangan Nabi nanti datang ke aku takziah malam-malam terus terjadi sesuatu sama Nabi. Aku nggak rela. Nggak apa-apa. Nabi Muhammad SAW jangan diganggu, jangan dikabari. Nggak usah beliau jalan malam-malam ke sini. Nggak usah beliau jalan malam-malam nggak ke sini. Itu namanya makam cinta. Tawafat itu ya begitu itu. Udah nggak mikir dirinya, yang dipikir Rasulullah SAW. Intermezzo, selingan dikit. Anda buat jamuan makan, ngundang Habib atau ngundang Kiai. Habib atau ngundang Kiai. Tiba-tiba hari H, Kiainya telepon, gurunya telepon. Mohon maaf, saya sakit nggak bisa datang. Itu dalam hati kita Anda senang kalau Kiainya memaksakan diri sekalipun sakit tetap datang. Loh enggak? Betul nggak? Karena nggak cinta. Yang dipikir bukan gurunya, tapi dirinya sendiri. Betul nggak? Ini udah nggak ada di situ. Dirinya tuh udah nggak ada. Yang dipikir cuma Nabi Muhammad SAW. Dipikir itu cuma Rasulullah SAW. Jangan kabari Nabi. Malam ini udah malam. Terjadi sesuatu nanti gimana? Meninggal dunia dikuburkan malam itu juga. Nabi SAW dikabarin paginya. Lalu dikabarin langsung Nabi berdiri, kemudian mensolatkan di atas kuburnya Talha bin Barok ini. Setelah itu doanya untuk Talha bin Barok singkat tapi maknanya dalamnya luar biasa. Apa doa Nabi? Allahumma alqi Talha tadhaku ilai wa yadhaku ilaik. Ya Allah, jumpailah Talha dalam keadaan engkau tertawa kepadanya dan dia tertawa kepadamu. Kira-kira mau nggak kita semuanya nanti kalau wafat ketemu Nabi tertawa sama kita? Mau nggak? Allah tertawa sama kita? Mau nggak? Mau apa nggak? Nah, kalau yang hidup di zaman dulu berat mungkin harus perang. Kita zaman sekarang udah nggak ada perang, udah nggak ada perang. Jihadnya kita sekarang bukan jihad angkat senjata untuk berperang saat ini. Nah, tapi jihad yang kita sekarang adalah jihadnya kita adalah untuk berdakwah, ngajarin orang yang nggak sholat gimana caranya biar yang nggak ngaji gimana caranya biar ngaji, yang bermaksiat gimana caranya biar bisa meninggalkan maksiat. Itu jihadnya kita semuanya. Kita nggak sekarang nggak disuruh untuk angkat darah dan sebagainya, enggak, tapi kita semuanya berjihad dengan jihad sebagaimana diajarkan oleh para ulama, para guru-guru kita semuanya. Senangkan Nabi Muhammad SAW. Hiduplah Anda untuk menyenangkan Nabi, maka insya Allah hidup Anda akan dapat berkahnya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda hidup, amalan Anda buat tertawa Nabi, perjuangan Anda buat tertawa Rasulullah, maka ketika Anda wafat, Nabi Muhammad ketemu Anda dan keadaan tertawa, insya Allah. Hanya hidup, niatin, senangkan Nabi Muhammad. Jadi amal kita nyenangin Nabi, perbuatan kita semua nyenangkan Rasulullah SAW. Insya Allah kita semua jadi orang yang di dunia di akhirat dapat berkahnya Nabi Muhammad. Di dunia kita kumpul mau yang cinta sama Nabi, nanti di akhirat di surga kumpul juga dalam keadaan cinta bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Di surga Firdausul A'la yang tertinggi kita berkumpul bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.